Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Den Pratama dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Angkatan 2022, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial. Untuk yang pertama, ada penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial merupakan aspek kritis dalam mengelola suatu organisasi atau perusahaan. Keputusan yang efektif dan efisien dapat membawa dampak positif terhadap kinerja dan kesuksesan perusahaan. Dalam era modern, perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan proses pengambilan keputusan manajerial. Keberadaan AI membawa kemungkinan untuk menggabungkan data besar dengan algoritma cerdas, memberikan wawasan yang mendalam, dan mendukung manajer dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan waktu. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data dengan cepat dan mengidentifikasi pola yang kompleks, pengambilan keputusan manajerial dapat menjadi lebih akurat dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dalam konteks ini, penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis data prediktif untuk meramalkan tren pasar hingga sistem cerdas yang dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data historis. Selain itu, implementasi teknologi ini juga dapat mempermudah manajer dalam memahami risiko dan peluang yang mungkin muncul di masa depan. Dengan semakin kompleksnya lingkungan bisnis, penerapan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan manajerial menjadi semakin penting. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa AI tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan, tapi juga memungkinkan manajer untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan tepat waktu. Selain itu, dengan analisis data yang mendalam, AI dapat membantu mendeteksi pola dan tren yang mungkin terlewatkan oleh manusia, memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dan mengadopsi teknologi. Oke, selanjutnya ada pengambilan keputusan manajerial, tantangan dan peluang. Manajer sering menghadapi kompleksitas lingkungan bisnis yang cepat berubah, kesulitan mendapat data yang tepat dan relevan, serta resiko yang tidak ada kepastian yang menjadi bagian integral dari pengelolaan bisnis. Melalui implementasi kecerdasan buatan, beberapa solusi yang dapat dihadirkan mencakup analisis data prediktif untuk meramalkan tren, identifikasi pola dan tren yang kompleks, serta pembuatan model keputusan otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan mengintegrasikan AI, manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat, mengoptimalkan proses pengambilan keputusan manajerial, dan menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar yang dinamis. Implementasi AI tidak dimaksudkan untuk menggantikan, tetapi untuk bekerja sama dengan keputusan manusia. Dengan pemahaman kontekstual dan sinergi antara keputusan manusia dan keputusan AI, dapat tercipta kerjasama yang efektif. Dalam hal ini, implementasi AI menawarkan solusi potensial untuk mengatasi tantangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan pendekatan holistik, manajer dapat memaksimalkan manfaat teknologi untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas organisasi. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan teknologi AI. Teknologi AI dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Melalui analisis data prediktif, kecerdasan buatan dapat meramalkan tren dan pola kompleks dalam lingkungan bisnis, membantu manajer dalam mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko. Cara meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan teknologi AI antara lain, yang pertama ada analisis data prediktif. AI memanfaatkan data historis untuk membuat prediksi yang akurat terkait dengan perubahan besar dan perilaku konsumen. Yang kedua, optimasi proses keputusan. Dengan memanfaatkan algoritma cerdas, AI dapat membantu manajer dalam memilih opsi terbaik berdasarkan data yang relevan. Yang terakhir, responsivitas terhadap perubahan. Implementasi AI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Selanjutnya, ada jenis-jenis AI dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan memahami berbagai jenis AI, manajer dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam pengambilan keputusan manajerial. Kombinasi yang tepat dari teknologi ini dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas keputusan yang diambil. Berikut beberapa jenis-jenis AI dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, ada machine learning atau pembelajaran mesin. Machine learning merupakan jenis AI
yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data tanpa perlu pemrograman eksplisit. Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial, ML dapat digunakan untuk menganalisis data historis, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi berdasarkan tren yang ditemukan. Yang kedua, ada deep learning atau pembelajaran dalam. Deep learning adalah subkategori dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan struktur yang lebih kompleks. Dalam pengambilan keputusan manajerial, deep learning mampu menangani data yang sangat kompleks dan mengekstraksi fitur-fitur yang sulit diidentifikasi oleh metode tradisional. Dan selanjutnya ada algoritma cerdas. Algoritma cerdas merujuk pada algoritma yang dirancang untuk meniru kemampuan otak manusia dalam memecahkan masalah kompleks. Dalam konteks pengambilan keputusan manajerial, algoritma cerdas dapat mengenali pola, mengoptimalkan keputusan, dan memberikan rekomendasi yang akurat berdasarkan data yang ada. Yang selanjutnya adalah manfaat konkret dari penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial. Penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial memberikan manfaat konkret dalam bentuk efisiensi yang lebih tinggi, akurasi yang ditingkatkan, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika perubahan bisnis. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, ada peningkatan efisiensi. Penerapan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan manajerial memberikan peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional. Sistem AI dapat mengoptimalisasi tugas-tugas rutin, proses data dengan cepat, dan memberikan wawasan real-time. Memungkinkan manajer fokus pada keputusan strategis. Yang kedua, peningkatan akurasi. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam skala besar dan mengidentifikasi pola yang kompleks, AI dapat meningkatkan akurasi pengambilan keputusan manajerial. Hal ini mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada informasi yang tepat dan relevan. Yang terakhir adalah kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang cepat berubah membutuhkan respons yang cepat dan adaptasi yang efektif. Penerapan AI memungkinkan perusahaan untuk memantau perubahan pasar secara real-time, identifikasi tren baru, dan memberikan wawasan yang diperlukan untuk mengambil keputusan adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis. Yang terakhir ada simpulan dan tantangan masa depan. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam pengambilan keputusan manajerial membawa manfaat signifikan, peningkatan efisiensi operasional, akurasi keputusan, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis adalah kontribusi konkret yang dapat diperoleh melalui integrasi teknologi AI. Tantangan-tantangan yang perlu diatasi termasuk integrasi AI dengan proses bisnis yang ada, pelatihan dan mematangkan staf terkait teknologi ini, serta menanggapi ketidakpastian hukum dan etika terkait penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Melangkah ke masa depan terhadap potensi besar dalam revolusi penerapan AI untuk mengambil keputusan manajerial. Beberapa potensi masa depan melibatkan peningkatan kecerdasan sistem, integrasi lebih mendalam dengan Internet of Things atau IoT, dan pengembangan model prediktif yang lebih kompleks untuk menangani skenario bisnis yang semakin rumit. Penerapan AI dalam pengambilan keputusan manajerial bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan bagian dari perjalanan terus-menerus untuk mengoptimalkan kinerja dan responsivitas organisasi di tengah perubahan dinamis dalam dunia bisnis. Itulah sedikit pemaparan dari materi kita kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.